Shalom Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas anugerahnya yang melimpah bagi kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah bersama seluruh anggota keluarga kita, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita, memimpin kita, untuk kita dapat memahami sabda Tuhan di pagi hari ini bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah kami di pagi hari ini bersama keluarga kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu menyapa kami, mendorong, menegur, mengajarkan kami untuk kami tetap setia dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kekristenan kami ini Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Baginya Allah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang melakukan apa yang kita dengar. Ini menjadi satu nasihat, menjadi satu dorongan, menjadi satu ajaran bagi kita untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini apa yang kita dengarkan yang berasal daripada Tuhan, kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari? Atau justru jemaat yang Tuhan kasihi, kita menjadi seorang yang mendengar tapi kita membangkang. Kita mendengar firman Tuhan, tapi justru kita keberatan untuk dapat menyetujui firman Tuhan. Kita justru menjadi seorang yang mengkoreksi firman Tuhan, karena menurut kita firman Tuhan itu tidak benar. Karena firman Tuhan itu tidak cocok pada situasi masa kini. Sehingga kita selalu mengkritisi kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar lalu kita tidak setuju, lalu kita menjelek-jelekan bahkan tentang firman Tuhan itu sendiri. Apakah kita menjadi orang Kristen yang seperti itu? Yang katanya Kristen tapi justru tidak mengikuti perkataan Kristus. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tapi jemaat yang Tuhan kasih, saya berdoa kita tidak menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita justru mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar. Kita justru mengaminkan apa perkataan Tuhan melalui firman-Nya, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, tadi saya sudah katakan bahwa firman Tuhan ini menjadi hal yang dapat mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki integritas yang nyata yang dapat dilihat oleh banyak orang, bahwa kita bukan hanya berbicara, tetapi kita tidak sesuai apa yang kita katakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Yakobus menuliskan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yakobus menunjukkan atau mengarahkan tulisannya ini bukan kepada golongan tertentu, bukan kepada jemaat tertentu, bukan kepada pribadi tertentu, bukan. Tapi Yakobus Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, menunjukkan tulisannya ini kepada semua orang Kristen pada umumnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Yakobus berbicara tentang hal-hal yang setiap hari dilakukan oleh kebanyakan orang. Setiap hari dilakukan, setiap hari kita kerjakan, dan bagaimana kita mengerjakannya seturut dengan kebenaran Tuhan. Bagaimana kita melakukan semua hal itu, dan kita diarahkan supaya kita melakukannya seturut atau sesuai dengan ajaran Kristiani, ajaran Yesus Kristus, junjungan juru selamat kita yang kita banggakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, dan saya ajak kita merenungkan sejenak tentang kebenaran firman Tuhan ini, mendengar apa yang kita lakukan. Kita melihat bagian yang pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Yakobus menasihatkan seperti ini. Saya bacakan sekali lagi ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, dan juga lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus mengungkapkan 3 aktivitas yang sering kali kita lakukan, setiap hari bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita ini, yaitu mendengar, yaitu berkata-kata, dan marah. Apa kaitan dari ketiga hal ini? Yakobus jelas mengungkapkan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dengan kita cepat mendengar, maka kita akan bisa menguasai perkataan kita, kita bisa menguasai emosi kita, sehingga kita terhindar dari amarah yang berlebihan, kita terhindar dari amarah yang bisa merusak diri kita dan merusak orang lain. Pada waktu kita cepat mendengar sebuah penjelasan, mendengar sebuah arahan, bukankah semuanya itu dapat menahan untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik? Mungkin di benak kita sudah ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan atau mengatakan hal-hal yang pantas untuk didengar oleh orang itu karena orang itu tidak baik. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kita seringkali mau cepat memperkatakan sesuatu karena kita sudah tersulut dengan marah yang begitu luar biasa, tanpa terlebih dahulu kita memohon penjelasan, meminta arahan-arahan dari seseorang yang mungkin tahu persoalan yang kita alami. Bukankah bijak kita pada waktu kita
menghadapi satu persoalan, lalu kita meminta sebuah penjelasan sebelum kita mengatakan hal-hal yang tidak bagus, atau marah. Karena apa? Karena dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak. Amarah manusia yang dimaksud oleh Yakobus bukanlah kemarahan-kemarahan yang membangun. Ada kemarahan yang membangun, kemarahan yang suci, kemarahan yang ilahi, kemarahan pada waktu melihat seseorang jauh dari Tuhan, meremehkan firman Tuhan. Pada waktu melihat seseorang itu melakukan dosa, maka pada saat itu kita bisa marah untuk membangun, untuk mendorong, untuk menasihati orang itu supaya dia kembali kepada Tuhan. Tapi pada saat kita melihat orang sedang berbuat dosa, lalu kita biarkan saja, kita acuh tak acuh, kita bersikap masa bodoh, maka kita tidak menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi artinya kita bisa marah, tapi marah yang membangun orang lain. Tapi kemarahan yang dikatakan oleh Yakobus dalam bagian ini adalah kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang merusak, kemarahan yang tidak mendatangkan orang datang kembali kepada Tuhan. Tidak. Nah, kita ada dalam posisi yang mana? Seringkali kita ada dalam posisi kemarahan yang membabi buta. Kita tidak mendengarkan dulu penjelasan dari seseorang yang tahu persoalan. Kita tidak meminta dulu arahan-arahan apa yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan. Tapi pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita langsung pecah dengan kemarahan yang begitu luar biasa, yang justru tidak membangun orang lain, yang membuat kita dinilai orang Kristen apa seperti itu. Mari Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat nasihat Yakobus. Yakobus dalam bagian ini mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang mendengar. Dan dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mendengar firman Tuhan itu menjadi filter, menjadi benteng yang teguh, yang kokoh untuk kita bisa menguasai segala perkataan-perkataan kita dari perkataan yang buruk. Seorang ahli mengungkapkan bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berkata-kata 150 kata dalam 1 menit. Jemaat yang Tuhan kasih, coba kita renungkan. Dalam 1 menit kita bisa mampu berkata-kata 150 kata. Kalau kemampuan kita itu tidak kita saring dengan mendengar hal-hal yang baik, kalau perkataan kita yang 150 kata per menit itu tidak kita filter, tidak kita kuasai berdasarkan hal-hal yang terpuji yang kita dengar, yaitu firman Tuhan seperti yang Yakobus ungkapkan dalam ayat yang ke-21, terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan, yang menjadi benteng yang teguh untuk kita bisa melayangkan perkataan-perkataan yang terpuji, untuk kita bisa menahan emosi kita dari kemarahan yang tidak terpuji. Yakobus mengungkapkan, terimalah firman. Firman Tuhanlah yang dapat mengarahkan hati kita, pikiran kita, mulut kita. Firman Tuhanlah yang mengarahkan dan mengajarkan dan menahan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hidup kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Firman Tuhan dapat menjadi benteng yang kokoh, yang teguh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita rindu mendengar firman Tuhan? Kita berikan waktu kepada Tuhan. Berbicaralah kepada saya. Saya siap mendengarkan.
Berbicaralah, arahkan hati saya dikala saya sedang menghadapi pergumulan ekonomi, sehingga saya tidak cepat marah, saya tidak cepat berkata-kata yang buruk kepada suami, berkata-kata yang buruk kepada istri, berkata-kata yang buruk kepada anak-anak. Berbicaralah kepada saya Tuhan, saya mau mendengar, sehingga saya tidak memperkatakan hal-hal yang tidak terpuji kepada anak-anak didik saya, tapi saya memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang mendorong, hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam segala persoalan pergumulan yang aku alami. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus mengungkapkan dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus kembali mengungkapkan, setelah mendengar, maka harus menjadi pelaku. Dan Paulus dan Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa seseorang yang hanya mendengar dan tidak menjadi pelaku, dia menipu dirinya sendiri. Ini sesuatu yang jelas. Karena apa? Karena pada waktu kita sudah memahami, kita sudah mendengar, kita sudah tahu apa yang Tuhan kemukakan untuk kita lakukan, tapi kita tidak lakukan, kita sedang menipu diri sendiri. Kita sedang tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Kita tidak mau melakukan apa yang baik yang Tuhan arahkan. Kita sedang berkata kepada diri kita sendiri bahwa saya tidak mampu untuk melakukan itu, saya tidak tahu untuk melakukan itu, di mana sebenarnya kita tahu karena kita sudah mendengarkannya. Tetapi kita tidak mau, atau bahkan kita keberatan, atau bahkan kita menolak apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan yang kita dengar. Dan lebih lanjut lagi dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus mengungkapkan bahwa orang yang mendengar dan tidak melakukannya, dalam ayat yang ke-23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat kembali dalam bagian yang kedua ini. Setelah kita menipu diri kita sendiri, Yakobus menganalogikan seorang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, ia seperti seorang yang melihat wajahnya di cermin, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia pergi dan bahkan dia lupa akan diri. Padahal fungsi cermin itu kan kita bercermin lalu kita melihat apa yang kurang sebelum kita siap untuk tampil ke hadapan banyak orang. Cermin itu fungsinya untuk melihat apa yang kurang. Apakah ada cemong atau ada hal yang tidak pantas di wajah kita yang bisa kita hapus, atau ada kancing kita yang terlepas dan seharusnya kita perbaiki sehingga kita tidak malu pada waktu kita berhadapan dengan banyak orang. Kita melihat jas kita apakah sudah bagus dan tidak menjadi bahan tertawaan orang pada waktu kita berhadapan dengan pimpinan kita, dengan orang-orang yang kita kagumi. Kita tidak mempermalukan diri sendiri. Cermin itu kita melihat dengan teliti, kita melihat dengan baik tampilan kita, sehingga kita siap pergi keluar. Lalu kita memperlihatkan tampilan kita yang baik, yang sopan, yang bagus, sehingga orang pun memuji kita, orang pun salut terhadap tampilan kita yang sopan, yang baik dan sebagainya. Nah, seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, Yakobus mengungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa orang yang mendengar
dan melakukannya itu dalam catatan Yakobus begitu luar biasa. Tidak serta-merta melakukannya tanpa terlebih dahulu meneliti apa yang ia dengar. Meneliti di cermin, apa kesalahannya, apa kekurangannya. Meneliti di dalam ayat yang ke-25, saya senang sekali dengan istilah yang dikatakan Yakobus, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita diajarkan oleh firman Tuhan bukan hanya mendengar lalu pergi tanpa kita mengerti, tanpa kita terlebih dahulu meneliti apa yang kita dengar. Bagaimana bagusnya kita melakukan apa yang sudah kita dengar. Nah, ini perlu waktu sejenak untuk kita minta pimpinan dari Tuhan, untuk kita meminta pengertian daripada Tuhan apa yang sudah kita dengar, untuk kita ramu sedemikian rupa dalam pemikiran kita sampai kita pahami betul-betul, kita teliti betul-betul tentang firman Tuhan, lalu kita siap untuk pergi keluar mewujud nyatakan apa yang kita dengar dan apa yang kita pahami, kita teliti dari hal itu. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita perlu sebagai orang Kristen, kita harus selalu meneliti firman Tuhan. Kita perlu sebagai orang Kristen, kita harus punya gairah, semangat belajar firman Tuhan. Kita perlu sebagai orang Kristen punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk memperdalam pemahaman kita dari hasil pendengaran kita akan firman Kristus, sehingga kita menjadi orang Kristen memiliki dasar yang teguh, akar yang kuat, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia yang dapat menyeret kita untuk jauh tinggalkan Tuhan. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Yakobus menasihati kita sekalian supaya kita semua meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah kita menjadi orang yang punya gairah, semangat? Setelah aku mendengar firman Tuhan, aku mau belajar. Aku mau meneliti firman Tuhan. Aku mau merenungkannya sungguh-sungguh sampai aku paham apa maksud firman Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh dalam ketekunanku belajar kebenaran firman Tuhan sampai aku paham. Terima kasih Tuhan untuk ajaran yang Tuhan berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk ajaran yang Tuhan berikan untuk aku di hari ini, untuk aku paham betul maksud-Mu dalam hidupku. Saya bangga sekali dengan Martin Luther. Dia sebelum mengawali segala kehidupannya tiap-tiap hari, dia mengawalinya dengan doa dan firman Tuhan. Dia tekun belajar firman Tuhan. Dia tekun untuk memahami tentang firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia tetap kokoh, tetap teguh di dalam menghadapi ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar, menghadapi ajaran-ajaran yang bisa menyeret dia untuk kembali kepada tradisi gereja yang tidak kembali kepada firman Tuhan. Dia tetap kokoh berdiri karena dia selalu belajar dan dia selalu merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita perdalam, mari kita belajar dengan gigih, mari kita belajar dengan teguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk memahami kehendak Tuhan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Untuk memahami kehendak Tuhan kita perlu bergumul di hadapan Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan kita perlu berdoa kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, penuh dengan hikmat itu,
mengajar-ajari kita untuk kita memahami sabda Tuhan yang begitu luar biasa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melakukan sabda Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita, kita perlu memahami dengan jelas apa yang firman Tuhan katakan. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan mengungkapkan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, yang terakhir, yang ketiga, kita perlu mengerti, setelah kita mendengar, lalu kita meneliti dengan baik, dengan tekun apa yang kita dengarkan, maka selanjutnya kita pergi lakukan apa yang sudah kita dengarkan. Ini penting. Kekristenan adalah sebuah tindakan nyata. Kekristenan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, bagaimana Ia mengasihi dunia yang penuh dosa, sehingga akhirnya Ia harus bertindak, Ia harus melakukan sesuatu supaya manusia yang penuh dosa itu diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebuah tindakan, sebuah cinta, sebuah kasih Allah kepada manusia. Maka cinta itu diwujudkan dengan sebuah tindakan yang nyata, yang diwujudkan, yang ditampilkan oleh Tuhan kita, oleh Allah kita yang begitu luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang penting bagi kita. Sudahkah kita wujud nyatakan kasih kita itu kepada Tuhan dengan mewujud nyatakan segala hal yang kita dengar dengan perbuatan-perbuatan kita? Sudahkah kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tetapi cinta kita kepada Tuhan itu tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan kita? Saya rasa kasih kita itu kasih yang nol. Kasih kita kepada Tuhan kalau seperti itu kasih yang bohong. Tetapi kalau kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, maka kita wujudkan dengan kasih kita kepada sesama, dengan kasih kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Yakobus menasihatkan tentang ibadah kita yang diwujudkan di dalam perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bukankah banyak di antara kita yang kita memuji-muji nama Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, tetapi kita tidak mampu untuk mengekang lidah kita untuk memperkatakan hal-hal yang membangun orang lain. Kita menyanyi, pandai sekali, suara bagus, tetapi kita pada waktu berbicara, kita tidak mengekang lidah kita, kita tidak bisa menahan perkataan kita untuk membangun orang lain, tapi justru menjatuhkan orang lain. Mengapa? Kita tidak bisa menguasai hati kita, diri kita. Jawabannya cuma satu. Kita kurang mendengar firman Tuhan. Kita kurang meneliti firman Tuhan. Kita kurang menjadikan firman Tuhan panduan yang begitu luar biasa, yang dapat mempengaruhi pemikiran kita, perkataan kita, seluruh eksistensi hidup kita. Kita kurang menjadikan firman Tuhan ini pedoman hidup kita satu-satunya yang dapat membawa kita untuk kita hidup sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Tidak heran kita tidak bisa mengekang lidah kita. Tidak heran kita memperkatakan hal-hal yang buruk. Tidak heran kita memperkatakan hal-hal yang kotor. Nah, kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ke-27, ibadah yang murni
Dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Selain kita memahami bahwa kita beribadah dan kita harus mengekang lidah kita sehingga pujian kita kepada Tuhan itu nyata juga dalam perkataan kita kepada orang lain. Tapi selain itu, Yakobus mengungkapkan ibadah yang murni itu mewujudkan cinta kasih kita kepada orang lain dengan mengunjungi anak-anak yatim piatu, mengunjungi janda-janda. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Gereja kita, GPI Gloria, perlu mewujud nyatakan, perlu melaksanakan apa yang dinasehati oleh Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana peran serta kita terhadap lingkungan kita, orang-orang yang susah. Bagaimana peran gereja kita untuk melihat kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan perhatian. Anak-anak yatim piatu, mereka membutuhkan belas kasihan, mereka membutuhkan belayan kasih sayang, mereka membutuhkan perhatian. Bagaimana ibu-ibu janda, orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, bagaimana perbuatan-perbuatan kita terhadap mereka? Apakah kita cukup menjadi orang Kristen, beribadah, memuji nama Tuhan di gereja atau di rumah kita masing-masing, lalu kita tidak peduli dengan orang-orang seperti yang dicatat oleh Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini? Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di jalanan? Bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang yang sedang memohon sesuap nasi? Bagaimana kepedulian kita kepada lingkungan sekitar kita? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita mulai dari tetangga kita. Mari kita mulai mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan ini dalam lingkungan kita masing-masing. Mungkin perhatian kita kepada keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Keluarga kita yang tidak sebagus kita. Atau mungkin ada di antara jemaat kita sendiri membutuhkan pertolongan kita. Mari kita doakan mereka dan kita wujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan, mewujud nyatakan firman Tuhan yang kita dengar, untuk kita juga memperhatikan mereka yang membutuhkan perhatian. Dan setelah itu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat apa nasihat Yakobus kepada kita di dalam hal ibadah kita. Kalimat terakhir Yakobus berkata demikian, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan menjaga, ini bukan persoalan yang kita anggap remeh. Menjaga, kita harus dengan segala kewaspadaan menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita yang erat dengan Tuhan, supaya kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia yang jahat, dunia yang membenci kebenaran, dunia yang selalu menyeret Bapak Ibu Saudara dan saya untuk jauh dari Tuhan, dunia yang selalu memiliki keinginan untuk kita hidup dalam dosa dan dosa. Tapi kita harus berjuang, kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus berjuang. Kita ada dalam satu arena pertandingan iman, di mana kita harus tampil sebagai pemenang. Kita tidak boleh kalah terkapar. Dan akhirnya iblis tertawa, iblis bersuka cita karena kita kalah, karena kita terkapar, karena kita tidak berdaya apa-apa. Tapi kita harus berjuang. Bapak Ibu jemaat saudara dan saya harus berjuang untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak dicemarkan oleh dunia, hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu menjadi hal yang luar biasa, yang dapat mengokohkan iman jemaat sekalian untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan.
Mari kita teliti firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Itu menjadi benteng yang kokoh bagi kita untuk kita tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Tetap maju di dalam Tuhan, dan setialah mendengar firman Tuhan, setialah belajar firman Tuhan, dan setialah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga melalui hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang penuh kasih, yang sudah berfirman kepada kami firman Tuhan yang terbatas, yang dapat kami renungkan pada kesempatan ini. Biarlah dapat menjadi acuan, menjadi perenungan bagi kami untuk kami belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami teliti, kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Tuhan, tolonglah kami semua. Tuhan, berkatilah. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semua jemaat Tuhan hidup dalam menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.